Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Oke, langsung saja. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, perhatikan gambar berikut ini. Oke, di sini ada sebuah keluarga, ada ayah, ibu, dan ada anak. Bahwa setiap anak itu pasti membawa setengah sifat dari ayah dan setengah sifat dari ibu. Oke, pada pewarisan sifat, pada dasarnya, misalkan ada orang tua, kita sebut dengan individu satu, ya, misalkan ayahnya yang ini individu satu dan ibunya adalah individu dua. Sang ayah itu membawa sifat satu dan dua, sedangkan sang ibu membawa sifat tiga dan empat. Ya, dalam setiap kali satu kali pembuahan, maka akan menghasilkan 4 kemungkinan sifat. Kemungkinan yang pertama, anaknya memiliki sifat 1 dan sifat 3. Ya. Atau memiliki sifat 1 dan 4. Atau memiliki sifat 2 dan 3. Atau memiliki sifat 2 dan 4. Pewarisan sifat itu nanti diatur oleh yang namanya materi genetik. Nah, materi genetik itu yang nanti yang terkandung di sini. Sifat 1, 2, atau sifat 3 dan 4. Kita lihat hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Oke, pada setiap manusia itu pasti memiliki sel, benar ya? Pasti memiliki sel. Nah, di dalam sel itu kan masih terdapat banyak organel-organel. Nah, salah satunya adalah inti sel. Nah, inti sel itu mengandung materi genetik yang bernama kromosom. Nah, kromosom itu nanti apabila kita renggangkan, ya, kita jabarkan, kita tarik, ya, itu ternyata bentuknya adalah seuntai benang. Nah, benang ini itu mengikat sebuah protein yang bernama protein histon. Nah, mengikat protein yang bernama protein histon. Nah, benang ini yang kita sebut dengan DNA. Ya, kita sebut dengan DNA. Setiap DNA itu terdiri dari ribuan gen. Nah, jadi yang namanya gen itu adalah salah satu fragmen dari DNA. Itu namanya gen. Setiap gen itu membawa berbagai jenis nukleotida yang kita kenal dengan istilah adenin, guanin, sitosin, sama timin. Itu khusus yang ada di DNA. Nanti ada beberapa nukleotida yang berbeda. Ya, DNA itu cuma salah satunya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, DNA itu adalah sebuah benang. Apabila kita lihat bentuknya itu hampir sama kayak tangga, ya, dengan berbagai jenis nukleotida ini yang menempel di sini, ya, nukleotida. Nah, setiap fragmen dari ini, setiap satu paket dari fragmen nukleotida itu bernama gen. Ya, kumpulan dari gen namanya DNA itu adalah deoksiribonukleot asid. Deoksiribonukleot asid. Kalau RNA adalah ribonukleot asid. Perbedaan mendasar antara DNA dan RNA. Kalau DNA itu terdiri dari sepasang seperti ini. Ada 2. Ya. Tapi kalau RNA itu cuma 1. Perbedaan mendasar itu hanya pada nukleotidanya. Ya, struktur utamanya hampir sama. Ada fosfat, ada gula, ada nukleotida. Ya, antar nukleotida itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen, sama-sama dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Kemudian antar gula itu diikat oleh apa ini? Fosfat. Kemudian juga dari nukleotidanya.
Nah, nukleotida pada DNA itu lengkap. Ya, ada adenin, ada timin, ada guanin, ada sitosin. Nah, kalau pada RNA, timin itu diubah menjadi urasil. Ya, adenin tetap sama ada, guanin tetap ada, sitosin juga tetap ada. Peran materi genetik dalam penentuan sifat. Oke, materi genetik nanti dibagi menjadi dua, ada sifat dominan, ada lagi sifat, oh salah, ini sifat resesif ya. Nah, tolong nanti diganti ya, ini adalah resesif. Oke, resesif. Maaf, salah saya lupa, belum diedit. Oke. Nah, sifat dominan itu adalah sifat yang mampu menutupi sifat yang lain. Oke ya, next. Sifat makhluk hidup dan gen. Nah, pada dasarnya sifat makhluk hidup itu diatur oleh yang namanya gen. Nah, gen itu yang mana, Pak? Yang tadi, yang fragmen-fragmen dari DNA, yang terdiri dari sitosin, adenin, guanin, sama timin tadi. Ya, masih ingat ya? Nah, gen itu biasanya dilambangkan dengan huruf tertentu. Ya, nanti saya kasih contoh, misalkan yang seperti apa. Kemudian, dominan itu apabila dia memiliki sifat dominan, maka biasanya dilambangkannya dengan huruf kapital. Kalau yang resesif, itu dilambangkan dengan huruf kecil. Ada lagi istilah yang namanya alel. Alel itu apa, Pak? Alel adalah variasi gen. Nah, sifat yang dimunculkan karena adanya gen dan dapat diamati itu namanya fenotip. Sedangkan kalau yang satunya genotip itu adalah keseluruhan informasi genetik. Jadi misalkan fenotipnya misalkan rambut lurus dilambangkan dengan L besar. Nah, terus rambut lurus, kulit coklat misalkan C besar. Berarti genotipnya adalah L besar. Kemudian C besar. Itu genotip. Tapi kalau fenotip itu yang muncul. Misalkan, lurus. Nah, lurus coklat. Coklat. Nah, seperti itu. Kita ke kromosom. Kromosom itu nanti dibagi menjadi dua. Ada kromosom sel tubuh, ada kromosom sel kelamin. Kromosom sel tubuh itu pasti selalu berpasangan. Nah, karena berpasangan, biasanya diberi istilah diploid atau 2N. Sel tubuh itu yang ada di mana, Pak? Yang ada di tangan, yang ada di mata, pokoknya segala sel yang ada di tubuh kalian. Kecuali yang ada di sel kelamin. Ya, sel kelamin itu yang ada di mana, Pak? Misalkan kalau pada pria yang ada di testis, kalau pada perempuan yang ada di ovarium. Oke ya. Nah, yang ada di testis, dia menghasilkan apa? Sperma. Nah, spermanya itu yang namanya sel kelamin. Oke ya. Nah, ovum itu yang kita kenal dengan istilah sel kelamin. Nah, selain itu adalah sel tubuh. Oke ya, memiliki sifat diploid atau 2N. Artinya sifat yang utuh dari satu individu. Nah, kalau kromosom sel kelamin itu dia hanya membawa setengahnya saja. Makanya di sini dilambangkannya dengan N dengan 2N.
ya. Perbedaan sel tubuh dengan sel kelamin. Nah, sel tubuh kromosomnya itu berpasangan, 23 pasang. Satu pasang kan 2. Nah, karena 23 pasang maka jumlahnya adalah 46. Ya, dengan penjabaran 22 pasang ya atau 44 kromosom ya, itu termasuk autosom atau kromosom tubuh. Ya, kromosom tubuh. Sedangkan yang satu pasang ya diberi istilah gonosom atau kromosom kelamin. Ya. Gonosom itu kan merupakan kromosom kelamin. Nah, kelamin maka otomatis ada 2. Ada gonosom untuk laki-laki dan ada gonosom untuk perempuan. Kalau laki-laki itu memiliki sifat XY, dilambangkan dengan XY. Sedangkan gonosom perempuan XX. Susunan kromosom atau kariotip pada laki-laki adalah 22 AA. 22 AA itu yang mana, Pak? Yang ini. Autosom. 22 AA itu yang autosom. Gonosomnya plus XY kalau pada laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu pasti XY. Kalau pada perempuan 22 AA plus XX. Terus pada sel kelamin itu cuma N, berarti cuma setengahnya saja. Nah, makanya di sini jumlah kromosomnya hanya 23. Kemudian dia dalam keadaan haploid jumlahnya 23. Dengan penjabaran 22 adalah kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin. Kemudian kariotipnya gimana, Pak? Kariotipnya maka otomatis tetap 22 AA. 22 AA dari mana? Dari kromosom tubuh. Nah, dari sini. Nih, yang ini. Dari mana? Dari sini. Nah, kalau pada laki-laki karena bisa X atau Y, maka otomatis kemungkinan ada 2. Ada 22 AA plus X atau 22 AA plus Y. Sedangkan kalau pada kariotip ovum pasti 22 AA plus X. Kita masuk ke pewarisan sifat. Oke, hukum pewarisan sifat itu pertama kali dikemukakan oleh George Mendel ya tahun 1856. Nah, George Mendel itu dia adalah seorang pastor ya, seorang fisikawan, pastor. Kemudian dia melakukan penelitian menggunakan kacang kapri. Nah, kacang kapri dia memilih kacang kapri kenapa, Pak? Karena kacang ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sifatnya itu terlihat sangat jelas. Perbedaan sifatnya itu terlihat sangat jelas. Kemudian mudah untuk ditumbuhkan. Jumlah anakannya pun juga banyak. Nah, dengan jumlah anakan yang banyak maka otomatis bisa kelihatan. Ya, kemudian mampu menyerbukan sendiri dan mudah untuk disilang. Karena ini gambarnya George Mendel. Oke, berikutnya adalah persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Oke, sebelumnya satu sifat beda itu maksudnya seperti apa, Pak? Cuma satu hal yang diperhatikan, misalkan cuma warna mata. Kalau misalnya 2 sifat beda, ada 2 hal yang diperhatikan, misalkan warna mata dengan bentuk rambut. Nah, sampai sini ya. Lanjut. Kita misalkan contoh ya untuk persilangan dengan satu sifat beda, misalkan antara bunga warna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga warna putih dengan genotip M kecil. Cara membuat persilangannya bagaimana, Pak? Cara membuat persilangannya adalah pertama kita tentukan dulu parentalnya atau induknya. Berarti bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, genotipnya adalah M besar untuk yang bunga warna merah dan M kecil untuk bunga warna putih.
Kemudian setelah kita tentukan genotipnya, kita pisahkan alelnya. Ya, karena cuma satu jenis ya pada bunga warna merah, M besar itu kan jenisnya sama ya, huruf kapital semua. Maka cukup kita tuliskan satu saja, yaitu M besar. Sedangkan untuk yang M kecil yang pada bunga warna putih, maka kita tuliskan M kecil. Kemudian kita gabungkan, maka otomatis menghasilkan F1 atau anakan yang pertama adalah bergenotip M besar M kecil. Nah, karena M besar itu dominan, kenapa? Karena dilambangkan dengan huruf kapital, maka dia menutupi yang putih, yang M kecil. Karena menutupi, merah menutupi putih, maka otomatis yang tampak adalah warna merah. Lanjut. Kemudian F1 nanti akan disilangkan dengan sesamanya, akan menghasilkan F2 atau anakan yang kedua. Ya. Persilangannya bagaimana? Sama. Berarti kita tentukan dulu fenotipnya, bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna merah. Berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Ya, kemudian sama, kita pisahkan alelnya ya atau gametnya. Berarti karena di sini berbeda M besar dengan M kecil, ada yang kapital, ada yang biasa, maka kita tulis dua-duanya. Ada M besar, ada M kecil. Yang sini juga sama. Ada M besar, ada M kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Ini hasil dari yang atas ini dengan yang bawah. Ya. M besar, M besar. Karena dua-duanya dominan, maka yang muncul jelas merah. Yang sini. Ya. Ingat, ketika kita melakukan persilangan, apabila ada yang bertuliskan huruf kapital, maka yang kapital harus kita tulis terlebih dahulu. Ya, kalau jenis hurufnya sama. Ya, ini kan hurufnya sama ya. M dengan M. Nah, maka kalau ada yang besar, kita tulis duluan yang besar. Karena di sini, ini ada M besar di sini, maka otomatis kita tulis di sini dulu. M besar, M kecil. Yang ini juga sama. Karena di sini ada yang M besar, maka kita tulis M besar, M kecil. Nah, karena M besar itu merah, dominan terhadap M kecil yang putih, maka otomatis yang muncul adalah merah. Yang terakhir di sini, M kecil, M kecil. Karena nggak ada yang dominan, maka otomatis yang resesif muncul, yaitu putih. Seperti itu. Setelah itu, tinggal kita buat perbandingan genotip sama fenotipnya. Nah, kalau pada soal persilangan, biasanya yang ditanyakan itu hanya fenotipnya saja. Ya, tapi di sini karena masih sederhana akan saya sampaikan supaya kalian juga tak paham. Ya, untuk genotip berarti kita lihat variasi genotipnya. Ada M besar, ada M besar, M kecil, ada M kecil, M kecil. Kita tulis semua. M besar banding M besar, M kecil banding M kecil, M kecil. Berapa M besarnya? 1. M besar, M kecilnya 2. 1, 2. Terus yang kecil, M kecil cuma 1. Berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotip. Ya, fenotip berarti sifat yang muncul. Ya, sifat yang muncul itu cuma ada 2. Merah sama putih. Yang merah berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 banding 1. Ya, dalam satu kali pembuahan menghasilkan anakan misalkan sebanyak 80. Maka apabila ditanyakan berapakah jumlah anakan yang dihasilkan dengan sifat fenotip merah jika keseluruhan anakannya adalah 80. Nah, cara menghitungnya bagaimana, Pak? Gampang. Jumlah anakannya total keseluruhan berapa tadi? 80, kita tulis dulu. 80. Kemudian kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan berapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah merah. Kita lihat perbandingan merahnya berapa? 3. Maka kita tulis dulu 3 di sini. Ya, kemudian per berapa? Per jumlah keseluruhan anakan, perbandingan anakan 3 tambah 1 berapa? 4. Kita tulis di sini. Ya. Maka hasilnya ya, kita coret 4-nya dengan 8. Sini bisa jadi 2. Sini 1. Maka 20 kali 3 bagi 1. 20 kali 3 berapa? 60. 60 bagi 1
60. Berarti hasil anakan yang memiliki sifat warna merah dari keseluruhan anakan 80 jumlahnya berapa? 60. Seperti itu. Oke ya. Lanjut, ada persilangan di hibrid atau dua sifat beda. Contoh soalnya, misalkan bunga warna ungu, tanaman tinggi. Berarti sini yang diperhatikan adalah warna bunga dengan ketinggian tanaman. Ya, dengan genotip U besar, T besar, T besar disilangkan dengan bunga warna putih, tanaman pendek, U kecil, T kecil, T kecil. Next, lanjut. Kita tentukan dulu parental atau induknya. Berarti induknya dengan fenotip ungu tinggi disilangkan dengan putih pendek. Ungu tinggi, U besar, T besar disilangkan dengan bunga warna putih, tanaman pendek, U kecil, T kecil, T kecil. Kita tentukan dulu gametnya. Ya. Seperti biasa, kalau jenisnya sama, kita tulis satu saja. U besar itu kan sama, maka kita tulis satu saja. U besar. T besar juga sama, maka kita tulis satu saja. T besar. Kemudian kita gabungkan, sama ya. Yang sini U kecil, sini T kecil. Kita gabungkan, maka hasilnya U besar, U kecil, T besar, T kecil. Dengan fenotip ungu tinggi. Kenapa? Karena ungu menutupi putih, tinggi menutupi pendek. Lanjut. Kemudian sesama F1 kita silangkan, menghasilkan F2. Kita tulis dulu fenotipnya seperti biasa. Ungu tinggi disilangkan dengan ungu tinggi. U besar, U kecil, T besar, T kecil. Kemudian kita ambil gametnya. Di sini kita lihat variasinya. Ya. Karena di sini ada berbagai jenis ya, ada U-nya ada 2 jenis, T-nya juga ada 2 jenis, kita jabarkan satu persatu. Jadi misalkan U yang ini dengan T yang ini, maka hasilnya U besar, T besar. U yang ini misalkan dengan T yang ini, maka hasilnya U besar, T kecil. Ya. Kemudian U yang ini dengan T yang ini, maka hasilnya U kecil, T besar. Loh, Pak, kenapa ini U kecilnya tulis duluan, padahal ada T besar? Nah, karena jenis hurufnya itu berbeda, U dengan T. Kalau jenis hurufnya berbeda, maka diperbolehkan kita tulis yang kecil terlebih dahulu. Dengan syarat, memang pada penulisan genotipnya, U dituliskan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Lanjut, yang sini dengan yang T yang ini. Maka hasilnya U kecil, T kecil. Ini juga sama. Ya. Yang ini juga sama. Ya. Lanjut. Kemudian tinggal kita masukkan ke bagian persilangan. Misalkan yang ini kita tuliskan ke sini. Yang sini kita tuliskan ke yang sini. Ya, kita jabarkan satu persatu. Di sini ada U besar, T besar, U besar, T kecil, dan seterusnya. Ya, kemudian kita gabungkan satu-satu. U besar yang di sini. Berarti U besar, T besar, T besar. Dengan sifat, dengan fenotip ungu tinggi, dan seterusnya. Di sini sudah saya buatkan bagian persilangan. Ya, dengan warna yang berbeda, tujuannya supaya kalian lebih mudah memahami. Oke, sekarang kita lihat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya pada persilangan itu yang ditanyakan adalah perbandingan fenotipnya. Oke, fenotipnya apa saja? Di sini ada ungu tinggi, ya, terus ada ungu pendek, terus putih tinggi, sama putih pendek. Ya, ungu tingginya berapa, Pak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ungu tingginya 9. Ungu pendeknya 1, 2, 3. Putih tingginya 1, 2, 3. Putih pendeknya 1. Maka perbandingan yang muncul, ungu tinggi banding ungu pendek banding putih tinggi banding putih pendek berapa? 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini adalah perbandingan yang standar. Terus, misalkan jumlah anakannya sama kayak tadi. Misalkan jumlah keseluruhan anakan adalah 80. Yang ditanyakan anakan dengan sifat misalkan ungu pendek. Maka 80 kita kalikan dengan berapa? Yang ditanyakan apa? Ungu pendek. Ungu pendek berapa? 3. Maka kita tulis 3.
3 di atas, per jumlah keseluruhan perbandingan 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berapa? 16. Ya, 16 bisa kita coret dengan 8. Sini jadi 2, sini jadi 1. Ya. Ini jadi 10 kan? 10 sama 2. 10 sama 2 kita coret lagi. Dengan 2. Maka sini jadi 1. Sini jadi 5. Maka hasil akhirnya 5 kali 3. Berapa? 15. Maka apabila jumlah keseluruhan anakannya itu 80, anakan dengan sifat ungu pendek seberapa? 15. Seperti itu. Itu contoh perhitungannya. Nah, biasanya di soal-soal muncul seperti itu. Oke, mungkin materinya cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.